Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kawan-kawan kopi sachet semua, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan kami, tim Kopi Sachet Channel, yang memantau perkembangan Nela California di kolam ikan mini laboratorium ini ya. Kita saksikan ini besok genap berusia 2 bulan. Jadi saya harus melakukan review pemantauan perkembangan Nela California ini ya. Ternyata setelah 2 bulan besarnya sudah segini ya. Perkembangannya alhamdulillah lumayan cepat. Ini semua kami sharing ya, kami beri perlakuan dengan cara menjaga air ya, yang terutama adalah menjaga air agar air itu selalu mengandung oksigen yang penuh, yang banyak, sehingga ikan-ikan itu sehat. Kemudian makanan juga kami jaga, kami berikan pelet sekedarnya saja, dan daun-daunan, terutama daun pepaya. Daun pepaya itu juga untuk antioksidan, termasuk juga untuk nafsu makan ya, menambah nafsu makan. Nah, ini saya ingin sharing ya hari ini. Saya tunjukkan di depan itu ada keran yang sedang mengucurkan air. Itu adalah air baru, air jernih, air dari PDAM ya, berarti air pegunungan. Nah, itu kami tambahkan tidak setiap hari, tapi melihat kondisi apabila air kolam ini sedikit banyak surut ya. Kadang-kadang banyak karena ada penambahan dari air hujan. Kalau pas ada hujan, kadang-kadang surut. Kalau saya kurangi sedikit, biasanya kami lakukan pengurangan itu seperti kawan-kawan yang punya akuarium itu kadang kan dikurangi 1 ember, dimasukkan 1 ember begitu ya. Nah, ini meskipun di kolam, tapi kami perlakukan juga hampir sama. Itu yang pertama ya, air bersih yang dikucurkan seperti itu, menambah oksigen juga untuk ikan-ikan. Kemudian ini filtrasi yang kami rakit sendiri dengan sangat minimalis, sederhana ya. Ini dengan water pump, air saya masukkan ke filter ini. Filter ini menurut saya, ini sekedar sharing ya, ini sudah lumayan lengkap ya kandungannya. Yang pertama ada batu apung, batu zeolit. Batu apung dan batu zeolit itu dipercaya kalau orang-orang akuarium ya, yang biasa akuarium itu pasti menggunakan itu untuk menjernihkan air. Kemudian ada komposisi berikutnya, bakau atau arang ya, arang dari kayu bakau, kayu mangrove, itu untuk menetralisir air. Kemudian ada kasa. Nah, ini ada juga ijuk. Ijuk itu sapu yang digunakan untuk membersihkan sarang laba-laba itu ya, yang warnanya hitam. Itu ijuk. Itu juga saya gunakan untuk memfiltrasi air, agar air ini pengendapan kotorannya itu ada di ijuk itu ya. Ya, salah satunya itu. Dan yang paling atas ini adalah kasa ya, kasa akuarium. Ya, ini alhamdulillah dengan modifikasi sederhana seperti ini, airnya alhamdulillah tetap terjaga kejernihannya dan terjaga kemurniannya ya, seperti pemurnian air minum isi ulang gitu ya. Itu kan juga banyak filter. Nah, tapi itu kan filter pabrikan ya.
air minum isi ulang itu kan diproses sedemikian rupa bisa diminum ya. Nah kalau ini air untuk kolam ini tidak untuk diminum tapi agar ikan-ikannya mencapai pertumbuhan yang optimal ya. Ya jadi ini sharing untuk pagi ini ya. Ya ini kita juga saksikan satu lagi. Ini hanya untuk memutar air ya. Pakainya mesin water pump kecil, ditaruh di kaleng itu ya, kaleng bekas cat itu. Nah ini hanya untuk memutar air agar oksigennya juga tercukupi ya. Ini ya proses oksigenisasi itu seperti ini. Ada yang dengan melalui filter buatan seperti tadi itu untuk memfilter air, memfiltrasi sehingga oksigennya juga kandungannya banyak dan airnya bersih. Nah kalau ini khusus hanya untuk memutar air disedot kemudian dipancurkan lagi. Nah ini juga oksigenisasi. Jadi ada 3 ya, ini yang tanpa filter atau tanpa penyaringan, kemudian ini tadi yang dengan penyaringan penuh ini ya. Nah pakainya hanya galon bekas ini, jadi sederhana sekali. Nah, karena ini memang eksperimen pertama untuk nila California di kolam kami ya, kolam mini kami. Nah yang ketiga itu air bersih yang tentu saja kandungan oksigennya juga banyak. Kita perlu mengecek dulu sebelum memasukkan air itu apakah mengandung kaporit atau tidak. Nah kalau hari-hari seperti ini masih hari Kamis ya, ini saya cek tadi tidak ada bau kapurit sama sekali ya. Jadi insya Allah ini aman, karena air PDAM itu kan air dari pegunungan ya. Ya jadi insya Allah airnya termasuk yang kandungan oksigennya juga banyak ya. Ini sekedar sharing, jadi Anda boleh setuju boleh tidak. Semoga bisa menambah referensi ya, referensi untuk Anda. Ini literasi alam untuk Anda kawan-kawanku. Nah dari berbagai literasi ini, dari channel kami, dari channel yang lain, itu nanti Anda mengambil bagian yang paling pas untuk Anda, sehingga ketika Anda beternak ikan maka Anda akan mempunyai formulasi yang terbaik karena menggabungkan dari berbagai unsur ya. Ada yang dari unsur dari kami, sharing dari kami, ada juga yang dari channel lain ya. Harapannya semuanya bisa sukses beternak ikan ya, jenis apapun, ikan konsumsi apapun, gurami ya bisa juga. Tapi kalau untuk lele berbeda ya, lele tidak perlu difiltrasi seperti itu ya, karena lele ya memang sifatnya berbeda. Tapi jika difiltrasi gimana ya, saya kira boleh-boleh saja, karena berarti tetap menjaga kejernihan, kemurnian air. Yang biasanya lele itu cenderung bau, itu tergantung dari bagaimana cara penanganannya ya. Kalau diberi air fermentasi, dicampurkan dengan fermentasi, itu bisa mengurangi baunya ya. Kemudian pakannya jika tidak menggunakan ayam tiren ya, tentu saja itu bisa mengurangi bau ya. Kecuali di daerah pegunungan yang airnya mengalir terus, itu mau diberi ayam tiren tidak masalah, karena langsung airnya itu berganti. Airnya tanpa sirkulasi sudah berjalan secara alamiah ya, ada sirkulasi secara alamiah, karena di pegunungan airnya adalah air mengalir. Tinggal mau dibuat kolam terpal ya bisa, kolam dengan beton atau tembok juga bisa, kolam dengan tanah, kolam tanah juga bisa ya.
Jadi kalau di pegunungan itu menang banyak ya, menang banyak sekali itu. Nah, kalau di daerah perkotaan seperti tempat kami memang harus disesuaikan ya. Jadi tadi makanya ada kandungan-kandungan batu-batuan itu, ada ijuk juga, nah ada arang juga ya. Itu untuk bagaimana mengupayakan ini airnya agar jernih dan tidak menimbulkan bau. Tadi sudah saya cek air kolamnya, ternyata tidak bau sama sekali. Alhamdulillah. Ya, saya kira cukup kawan-kawan Kopi Sachet untuk sharing pagi hari ini. Salam ternak sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.